Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mbak Yasinta, silakan Ya, duduk, Mbak. ya Bu, terima kasih Bu. Udah nyaman Mbak duduknya? Udah, Bu. Oke. Udah lama nih Ibu nggak melihat Mbak Yasinta. Mbak Yasinta bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Mbak sekarang? Untuk akhir-akhir ini kesibukannya masih banyak tugas ya Bu. Sama juga saya masih sibuk UKM tari Bu. Oh, Mbak Yasinta hobi nari. Iya Bu. Oke, baik. Tadi Mbak Yasinta habis jam kuliahnya siapa, Mbak? Bu EM. Oh, Bu EM. Asik dong, Mbak. Iya Bu, asik. Oke, jadi dari kesibukan Mbak Yasinta tadi, apakah ada yang ingin Mbak bicarakan dengan Ibu? Sebenarnya ada sih Bu, tapi memerlukan waktu lebih banyak Bu. Tidak apa-apa Mbak. Kebetulan ini nanti Ibu juga ada free waktu 1 jam ke depan. Mbak Yasinta bisa pelan-pelan menceritakan permasalahan Mbak Yasinta. Nah, perlu Mbak Yasinta ketahui, Ibu pasti akan menjaga kerahasiaan dari apa yang kita bicarakan nanti. Nah, Mbak Yasinta juga harus ingat ya Mbak, kalau Ibu itu bukan wonder woman yang bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi kita bicarakan atau mencari solusinya nanti bersama-sama. Jadi gini Bu, saya tuh juga akhir-akhir ini tugas saya tuh kececeran ya Bu ya, karena sibuk organisasi, karena sering ikut lomba-lomba soal antar daerah dan antar kota. Lalu dari itu pun saya juga itu Bu, saya nggak pernah cerita ya Bu sama siapa-siapa. Saya tuh sering menggelapkan uang kuliah saya Bu yang dikasih sama orang tua. Nah untuk itu orang tua saya tuh jadi nggak suka Bu. Baik, Ibu dapat mengerti bagaimana perasaan Mbak Yasinta untuk menyikapi permasalahan tersebut memang tidak mudah ya Mbak. Namun di sini Ibu menangkap bahwa Mbak Yasinta eh, ada 3 permasalahan, yaitu yang pertama, Mbak Yasinta kurang bisa manajemen waktu untuk mengerjakan tugas karena kesibukan Mbak di organisasi. Kemudian yang kedua, Mbak Yasinta telah menggelapkan uang dari orang tua. Kemudian dari menggelapkan uang tersebut, orang tua Mbak Yasinta jadi tidak mendukung apa hobi Mbak Yasinta tersebut. Nah kemudian Ibu pengen tanya nih Mbak, dari ketiga permasalahan tersebut, menurut Mbak mana yang paling urgent agar bisa kita bicarakan terlebih dahulu Mbak? Nah, jadi gini Bu, permasalahan yang paling urgent itu yang itu Bu, yang sama orang tua, ada masalah dengan orang tua karena yaitu saya menggelapkan uang kuliah saya Bu. Jadi hubungan saya dengan orang tua saya tuh jadi renggang gitu Bu, jadi nggak harmonis. Oke, jadi dengan kata lain Mbak Yasinta menyesal karena telah menggelapkan uang. Iya Bu, menyesal. Nah, untuk itu orang tua saya tuh sangat apa ya Bu, sangat posesif sekali sama pendidikan saya karena orang tua saya tuh ingin saya tuh menjadi apa ya, wanita yang pintar gitu Bu, karena kan sering sering itu saat saya posesif lah tentang pendidikan gitu Bu. Jadi ya karena masalah keuangan gitu orang tua saya tuh marah besar gitu Bu. Jadi ada perbedaan prinsip juga dalam hal pendidikan antara keinginan orang tua Mbak Yasinta dan keinginan Mbak Yasinta. Iya Bu, saya tuh sangat ketakutan sampai-sampai dada saya tuh sesak gitu Bu, memikirkan semuanya karena diabaikan orang tua dan juga dalam keluarga itu saya tuh terabaikan gitu Bu, karena ya itu masalah saya menggelapkan uang Bu, dan juga sampai-sampai ayah saya tuh itu tidak mau membiayai kuliah saya lagi Bu. Jika memang begitu keadaannya, mari kita memikirkan perasaan dari Mbak Yasinta. Di sini Ibu mempunyai skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu Mbak Yasinta mempunyai ketakutan yang amat besar, dan di situ Mbak Yasinta menjadi sosok yang sangat kecil. Kemudian skala 1 itu Mbak Yasinta tidak sama sekali merasakan takut. Mengerti Mbak? Ya Bu, mengerti. Kemudian dari skala 1 sampai 10, sekarang Mbak Yasinta berada di posisi berapa Mbak? Untuk skala 1 sampai 10 kira-kira di
di skala 7 lah Bu. Oke, baik, 7. Boleh diuraikan Mbak, kenapa Mbak Yasinta berada di nomor 7 itu? Skala 7 ya Bu. Kalau di skala 7 tuh saya tuh apa ya, karena sering dimarahin juga ya Bu sama orang tua saya. Jadi saya tuh takut kalau ditelepon sama orang tua, dan juga mau pulang ke rumah juga itu takut Bu, karena ya itu sering dimarahin sama orang tua. Oh iya, sama juga itu Bu, saya kepikiran terus sama masalah itu Bu, sering dimarahin juga. Mbak Yasinta mengatakan kepikiran terus ya Mbak tentang permasalahan Mbak Yasinta. Tapi apakah memang terpikirkan terus permasalahan tersebut, atau ada saat-saat di mana Mbak Yasinta tidak memikirkan permasalahan itu Mbak? Saya kalau nggak kepikiran itu waktu bermain sama teman-teman Bu, Kak, nongkrong gitu sama teman, dan juga saya main game gitu Bu, biar nggak kepikiran terus gitu. Bagus sekali, berarti Mbak Yasinta ada di saat-saat dimana Mbak bisa membebaskan diri atau merilekskan diri dari apa permasalahan yang Mbak Yasinta alami. Iya Bu, saya juga terkadang juga sering memikirkan masalah itu Bu. Baiklah, dari pembicaraan beberapa menit ke depan dapat Ibu simpulkan sementara ya Mbak, bahwa saat ini Mbak Yasinta sedang berada di posisi yang tidak menyenangkan, di mana terdapat masalah yang pertama, tidak mendapat dukungan dari orang tua, kemudian perbedaan prinsip pendidikan, dan juga hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua. Apakah benar seperti itu Mbak? Iya Bu, dan juga saya tuh pengennya sama orang tua saya tuh kayak kembali harmonis gitu Bu. Oh, bagus sekali Mbak. Oke, baik, dari apa yang Mbak Yasinta inginkan itu, apa nih langkah-langkah yang akan dilakukan Mbak untuk mewujudkan niatan tersebut Mbak? Untuk langkah-langkahnya tuh saya ingin apa ya Bu, berbicara kepada orang tua saya ya Bu, terkait kenapa sih saya menggelapkan uang itu Bu, karena keperluan ini saya akan menjelaskan, dan juga saya juga untuk meminta kepada ibu saya untuk bicara kepada ayah saya agar bisa membiayai kuliahnya lagi gitu Bu. Ibu yang bicara kepada ayah Mbak. Ya Bu, mungkin saya nanti ajak diskusi ya sama ayah saya perlahan-lahan, soalnya ayah saya tuh susah buat diajak diskusi gitu, apalagi terkait itu Bu, kuliah sama pendidikan gitu kan sangat sensitif ya orang tua saya Bu, ayah saya juga. Bagus sekali Mbak Yasinta. Coba diingat lagi, kapan terakhir kali Mbak Yasinta berbicara atau saling bercakap-cakap dengan ayah Mbak Yasinta? Saya terakhir kali itu 1 bulan yang lalu Bu, waktu liburan semester. Jadi ayah saya tuh kayak memberikan wejangan gitu Bu sama saya. Wejangannya tuh kayak nggak boleh neko-neko di kampus, terus juga rajin belajar, terus jadi mahasiswa berprestasi gitu Bu. Nah semenjak itu ayah saya tuh jadi sering marah-marah karena ya itu, karena uang kuliahnya saya gelapkan Bu. Baiklah, sekarang begini saja Mbak. Ibu akan mengajak Mbak untuk berimajinasi sebentar. Mbak Yasinta bisa memejamkan mata terlebih dahulu. Bayangkan sekarang ini waktunya tidur, di mana suasana di rumah itu sangat tenang. Nah, di saat itulah Mbak Yasinta permasalahan-permasalahan yang tadi Mbak sampaikan kepada Ibu bisa terselesaikan tanpa Mbak mengetahuinya. Kemudian saat Mbak terbangun, bisa dibuka matanya Mbak, apa perubahan apa yang kiranya ada pada diri Mbak? Ya bangga lah ya Bu ya, soalnya nanti saya mau bicara sama orang tua saya, apalagi sama ayah saya ya. Nanti saya akan bicara tentang pengalaman saya di UKM tari. Kalau saya tuh berprestasi adalah hal tari, udah ikut lomba di mana-mana. Terus saya juga itu Bu, mau mewujudin impian-impian saya setelah kuliah gitu Bu. Wah, bagus sekali Mbak. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan kembali nih, sudah seberapa jauh perubahan yang telah kita capai bersama?
Seperti tadi di awal ya Mbak, di sini Ibu memiliki skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu Mbak Yasinta merasa ketakutan dan merasa bahwa permasalahan-permasalahan Mbak itu belum terselesaikan. Kemudian skala 10, di mana Mbak Yasinta sudah merasa lega dengan permasalahan Mbak yang sudah sedikit terasa ringan, dan juga Mbak Yasinta sudah mempunyai tujuan-tujuan yang positif. Nah, sekiranya Mbak Yasinta sekarang berada di posisi berapa Mbak? Kalau sekarang tuh lebih baik ya Bu ya. Kira-kira 9 lah ya Bu ya, karena semua masalah itu bisa diselesaikan ya Bu, nggak terus terpendam atau gimana pun. Jadi ya masalah-masalah gitu tuh bisa terselesaikan. Baik, Ibu sangat yakin bahwa Mbak Yasinta dapat memunculkan perilaku-perilaku yang dapat memunculkan kembali keharmonisan dalam keluarga Mbak. Bukan begitu Mbak? Amin Bu. Amin. Nah, sekiranya proses konseling sudah hampir usai nih Mbak. Namun Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu selama proses konseling dari awal sampai akhir ini, apa nih yang Mbak Yasinta dapatkan? Kalau saya dapatkan ya Bu, mungkin dari saya mengetahui ya Bu titik permasalahannya saya tuh gimana, dan juga langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya Bu. Dan juga saya nanti mau diskusi pada orang tua saya ketika saya pulang, bicara perlahan-lahan tentang hal-hal yang saya masalahkan tersebut Bu. Gitu. Wah, bagus sekali Mbak. Ibu sangat senang mendengarnya. Berarti dari proses konseling ini Mbak Yasinta bisa menemukan ya Mbak cara-cara apa yang akan Mbak Yasinta lakukan untuk pulang ke rumah, berdiskusi dengan orang tua tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mbak Yasinta. Semoga berhasil ya Mbak. Kiranya sudah 1 jam nih Mbak, karena Ibu akan melanjutkan kegiatan Ibu untuk mengajar. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya Mbak. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Mbak Yasinta ingin membicarakan hal-hal apa, atau Mbak Yasinta ingin berdiskusi lagi bersama Ibu, tidak usah sungkan-sungkan untuk datang ke sini, bisa. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oh iya, ini juga saya ada mata kuliah Bu, MKU di FIK. Makasih banyak ya Bu udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari saya Bu. Sebelumnya saya izin keluar dulu ya Bu untuk untuk mata kuliah selanjutnya di FIK. Terima kasih banyak ya Bu. Oh iya Mbak, sama-sama, hati-hati ya Mbak. Waalaikumsalam.